Selamat pagi. Selamat pagi. Hari ini kita akan melanjutkan message dari surat 2 Timotius. Sekarang kita masuk ke pasal 3. Judul firman hari ini adalah segala tulisan yang diilhamkan Allah. Ayat nasnya terambil dari ayat 16. Mari kita membaca ayat 16 bersama-sama. 1, 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami mengucap syukur, kami mau siap dengar firman Tuhan. Rendahkanlah hati kami, kuatkanlah karya pemberitaan firman melalui Roh Kudus. Pakailah saya ini, rendahkanlah hati saya ini, kami ini semua biar menerima firman Tuhan dan mengalami kekuatan Tuhan untuk mengarungi dunia ini. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dalam Timotius kedua pasal 2 minggu yang lalu kita sudah belajar, Paulus mengajar kita untuk mengingat Yesus Kristus, Tuhan kita di dalam segala keadaan. Namun betapa sulitnya sebenarnya mengingat Yesus Kristus di dalam generasi yang sekarang yang tidak saleh ini. Tetapi jika kita memiliki kebahagiaan yang sejati dan kehidupan yang kekal serta kerajaan Allah sebagai warisan di dalam hidup kita, kita dapat mengingat Yesus Kristus. Dan kita seharusnya juga dengan mengingat Tuhan Yesus Kristus tidak terikat dengan hal-hal duniawi pada masa yang jahat ini. Dalam pasal 3, Paulus memerintahkan Timotius untuk menjalani kehidupan yang kudus di dalam generasi yang tidak saleh itu. Paulus juga menginstruksikan atau memberikan arah Timotius untuk percaya kekuatan firman Tuhan, yaitu Alkitab, sebagai firman kehidupan bagi mereka yang percaya kepadanya. Sudut pandangan yang pertama, orang fasik, ayat 1-9. Pertama, orang fasik pencinta diri mereka sendiri, ayat 1-5. Lihat ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Di sini, kata pada hari-hari terakhir memiliki konsep, bukan tanggal. Hari-hari terakhir tidak memiliki tanggal atau waktu tertentu. Seorang seniman atau seorang magician menipu orang yang berkeliaran, meramalkan bahwa Tuhan Yesus akan datang. Katanya waktu itu pada tanggal 28 Oktober tahun 92 pada jam 9 malam. Ada waktu tertentu, sudah diketahui. Secara Alkitab berbicara pada hari-hari terakhir, ini sebenarnya adalah bukan seperti itu. Bukan tentang tanggal, waktu yang tepat, tetapi adalah peristiwa yang akhir-akhir ini mendekati masa-masa keruntuhan dunia. Ini juga sebanding dengan juga pada zaman Nuh. Kita pernah dengar firman tentang Nuh. Orang-orang pada zaman Nuh, mereka juga hidup pada hari-hari terakhir sebelum mereka dibinasakan. Mereka makan, minum sampai air bah datang di antara leher dan hidung mereka dan menenggelamkan mereka. Hari-hari Nuh melambangkan waktu terakhir bagi orang yang tidak beriman. Zaman Nuh adalah masa ketika penghakiman Tuhan sudah dekat. Orang-orang durhaka tidak dapat memikirkan lebih dari sekedar makan dan minum. Orang-orang fasik yang memikirkan dunia, mereka hanya menikmati kesenangan dosa tanpa memikirkan tentang Tuhan. Masing-masing dari mereka berkata, Tuhan di mana? Saya tidak lihat. Cara hidup mereka yang berdosa akhirnya membuat Allah murka dan membinasakan mereka. Mereka begitu jahat sehingga Allah tidak harus menghancurkan mereka dengan air bah.
kecuali keluarga Nuh dan keluarganya. Di hari-hari terakhir juga sebanding dengan zaman Sodom dan Gomora. Orang-orangnya sangat jahat. Mereka kejam dan sangat tidak bermoral. Mereka akhirnya dibinasakan. Waktu-waktu itulah disebut namanya hari-hari terakhir. Pada hari-hari terakhir juga bisa dibandingkan dengan masa-masa saat-saat kehancuran Roma. Pada waktu itu orang-orang Roma paling jahat dan tidak bermoral karena kefasikannya. Warga Roma kelas tinggi juga khawatir tentang pernikahan anak-anak mereka karena Roma waktu itu ditaklukkan oleh penyakit kelamin. Hari-hari terakhir berarti hari-hari saat-saat Tuhan datang atau penghukuman Tuhan datang. Lihat ayat 2. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri mereka dan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Ketika kita membaca ayat 1-5 dengan pelan-pelan dan hati-hati, kita belajar bahwa karakter manusia yang tidak beriman itu jelas. Orang-orang yang tidak beriman itu karakternya sangat jelas, nyata dari kehidupan mereka. Mereka adalah hamba uang dan pencinta diri sendiri. Lalu mereka akan menjadi pemfitnah, berontak terhadap orang tua, dan tidak tahu berterima kasih, dan tidak memperdulikan agama. Itu karakter yang nyata dari orang yang tidak beriman. Mereka adalah pencinta diri mereka sendiri. Sepatah kata, mereka tidak terpaku kepada Tuhan. Selain itu, orang-orang yang tidak beriman itu juga mereka mencintai uang. Orang-orang yang tercantum di dalam ayat 1-9 adalah anak-anak dari pencinta diri sendiri dan pencinta uang. Pertama, pencinta diri sendiri, kemudian pencinta uang, setelah itu muncul dosa-dosa yang lain. Mereka akan membual, menyombongkan diri, menjadi pemfitnah, menjadi pemberontak terhadap orang tua, dan tidak berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu. Sepatah katanya lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Mereka adalah pengkhianat, terburu-buru, sombong, pencinta kesenangan daripada pencinta Tuhan. Jadi mereka adalah lawan dari sikap yang rohani atau keilahian. Mereka adalah sikap kedagingan. Tidak mudah bagi kita untuk hidup di antara orang-orang seperti itu. Karena sekarang pada masa akhir, semakin jahat orang-orang semakin jahat. Coba pikirkan tentang pencinta diri mereka sendiri. Mereka adalah orang-orang yang hidup di dunia melawan hukum Tuhan. Tuhan menciptakan manusia untuk menyenangkan Tuhan. Tuhan menciptakan manusia supaya manusia berkenan kepada Tuhan. Singkatnya, Tuhan menciptakan manusia untuk manusia supaya menjalani kehidupan yang bermisi dari Tuhan. Tetapi mereka mengabaikan tujuan awal dari arti keberadaan manusia itu. Sepatah kata, pencinta diri adalah orang yang egois, yang hanya mengacu kepada diri sendiri. Mereka tidak takluk kepada Tuhan. Mereka hanya takluk kepada keinginan mereka sendiri. Pada mulanya Allah menciptakan manusia itu memberikan misi, kreativitas, kesetiaan, kemudian menganugerahkan kebebasan untuk memilih. Karena itu manusia bukan robot. Kalau robot bisa disetting, lakukan ini, lakukan itu. Tetapi manusia diberikan
kebebasan untuk pilih, termasuk memilih untuk hidup dalam kejahatan. Tetapi orang-orang yang egois ini menyalahgunakan kebebasan yang diberikan oleh Tuhan untuk melawan Tuhan. Orang-orang egois ini sungguh bodoh. Kenapa bodoh? Mereka tidak tahu arti dan rahmat anugerah dari Tuhan yang memberikan kebebasan itu. Mereka tidak tahu bahwa jalan yang mereka pilih adalah jalan kebinasaan. Jadi jangan sangka orang-orang yang melawan Tuhan itu disebut orang yang pintar. Itu adalah orang yang paling bodoh. Karena mereka pilih jalan kebinasaan. Kalau pilih jalan kebinasaan, itu pasti orang bodoh. Karena orang maunya selamat, kan? Orang-orang yang egois ini sungguh bodoh. Mereka tidak tahu harga kebebasan itu sangat mahal. Harga kebebasan di dalam Tuhan itu benar-benar luar biasa. Sebagai contoh, Inggris adalah negara Viking. Negara Viking tahu? Negara penakluk. Negara penakluk. Mereka tidak pernah ditaklukkan oleh apapun, tapi mereka menaklukkan sehingga banyak negara jajahan dari Inggris. Sehingga karena banyak jajahan Inggris, maka sekarang bahasa internasional adalah bahasa Inggris. Orang-orang penakluk ini, mereka sangat tidak beriman. Mereka menggunakan kebebasan mereka untuk memuaskan keegoisan dan kejahatan mereka. Mereka menjajah bangsa-bangsa dengan kesembarangan. Dalam perjalanan mendirikan negara mereka, orang-orang dari generasi ke generasi menderita karena keegoisan dan kejahatan mereka. Tetapi pada saat Injil Yesus datang ke Inggris, mereka mulai hidup untuk bermisi bagi mereka, bagi karya Tuhan dan bagi negara. Sehingga banyak mengutus misionaris-misionaris dari Inggris. Mereka dari saat hidup yang di bawah kekuasaan raja feodal yang kejam sampai akhirnya mendirikan parlemen, dibutuhkan waktu 1000 tahun. Orang Inggris menderita dan berdarah sampai Magna Carta dinyatakan. 1000 tahun menderita karena kejahatan dan keegoisan. Di sana ada namanya raja feodal, berkuasa. Raja mempunyai nyawa rakyat. Gara-gara itu menderita, dan itu terjadi 1000 tahun. 1000 tahun itu bukan jangka waktu yang pendek. Ketika orang menyalahgunakan kebebasan pilihan yang diberikan Tuhan, mereka semua akhirnya menjadi budak iblis. Meskipun demikian, Yesus datang ke dunia ini dan membebaskan kita dari tangan iblis itu. Itu mahal. Allah memulihkan kita dari penjajahan iblis. Harganya mahal, yaitu harga Tuhan Yesus. Dia harus disalibkan. Pertama, dia harus turun ke dalam dunia, meninggalkan kemuliaannya, dan menjadi seperti manusia yang hina. Dia terseret sampai lahir di Bethlehem, dan dia besar dikejar-kejar oleh Herodes, dan dia ditolak oleh bangsa-bangsanya dan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, dan akhirnya disalibkan dengan penderitaan yang kejam. Itu untuk memberikan kebebasan kembali kepada kita. Kebebasan yang diberikan oleh Tuhan telah dipergunakan oleh manusia dengan sia-sia dan membuat manusia dipegang oleh setan. Tetapi Tuhan berbelas kasihan dengan penderitaan Tuhan yang luar biasa melepaskan kita. Yohanes pasal 8, 31-32 mengatakan, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ketika kita ada di dalam Tuhan Yesus memerdekakan kita. Ada kebebasan sejati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi orang-orang fasik menggunakan kebebasan mereka untuk kepentingan mereka. Ketika mereka menjalani kehidupan yang mementingkan diri sendiri, mereka menjadi sombong,
suka membual, tidak taat, tidak tahu berterima kasih, tidak suci, tidak kenal ampun, brutal, berbahaya, dan sebagainya. Seperti yang dikatakan sebelumnya, orang yang egois itu orang yang bodoh. Mereka berpikir bahwa jika mereka hidup dengan egois, mereka benar-benar bebas. Mereka berpikir bahwa jika mereka hidup dengan egois, mereka akan benar-benar bahagia. Itu tidak benar. Mereka menjadi tidak berharga malah dan tidak berguna. Mereka menjadi seperti binatang. Mereka menjadi manusia yang tidak berguna, seperti orang yang kena penyakit jiwa. Mereka berangsur-angsur tanpa sadar mereka sudah menjadi seperti orang gila yang menyiksa diri mereka sendiri. Mereka tidak sadar siapa mereka. Mereka tidak sadar bahwa mereka diciptakan oleh Tuhan segambar dan serupa dengan Allah. Mereka lupa bahwa mereka diciptakan lebih mulia dari ciptaan yang lain. Tetapi dengan segala kefasikan mereka, mereka merendahkan diri mereka sederajat binatang. Tetapi walaupun demikian, mereka seolah-olah orang saleh. Lihat ayat 5. Ibu Sim baca ayat 5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Mereka seolah-olah orang yang rohani, tetapi mereka sendiri menolak kebenaran ibadah itu. Yang kedua, orang fasik merusak bukan hanya diri mereka, tapi merusak orang lain. Ayat 6-7, lihat ayat 6. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan yang lemah dan yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Orang-orang fasik begitu cepat mencium dosa seperti Siin, Sion, dan Bapa ketika mencium bau masakan mama. Enak, lapar, langsung mencari makanan. Begitu juga orang berdosa yang fasik. Mereka sangat sensitif terhadap dosa. Mereka seperti lalat kepada kotoran tai. Begitu cepat dapat di mana pusat kotoran itu. Orang fasik, mereka begitu sensitif, antena mereka tajam untuk mencium dosa. Tapi itu bukan hanya untuk mereka, tetapi mereka menarik orang-orang yang lain supaya juga berdosa seperti mereka. Orang berdosa tidak pernah berjalan sendiri. Mereka senantiasa menyeret orang yang lain supaya ikut bersama mereka berdosa. Orang yang terjerat penyakit dosa hawa nafsu daging, dia tidak segan-segan mengajak orang yang lain untuk berdosa bersama-sama dengan dia. Di kampus-kampus banyak sekali wanita-wanita memakai pakaian yang sangat seksi. Itu artinya menarik laki-laki supaya berbuat dosa bersama-sama. Jadi dosa tidak hanya sampai kepada orang itu, tetapi dosa menarik orang lain supaya bersama-sama berbuat dosa. Kenapa kita tidak boleh berbuat dosa? Selain kita pasti mati, tetapi dosa kalau kita tidak bertobat mengalirkan dosa itu kepada orang. Orang tua mengalirkan dosa kepada anak, saudara mengalirkan dosa kepada saudara yang lain. Dosa mengalirkan dosa kepada kampung yang lain, kepada negara dan seluruh dunia. Dosa seperti penyakit kanker. Dia terus menggerogoti sampai mati. Paulus memberikan suatu ilustrasi bahwa seorang pria yang tidak saleh menangkap seorang wanita yang sangat berdosa. Setelah dia menangkap dan menikmatinya, dan dia kemudian menghancurkannya dengan menggunakan wanita itu sebagai objek kesenangannya. Benar-benar orang ini pendosa yang besar di hadapan Tuhan karena dia berbuat dosa, mendosakan orang dan menghancurkan orang lain. Yang ketiga, orang fasik menghalangi pekerjaan Allah. Orang berdosa, mereka bukan hanya berbuat dosa kepada diri mereka dan kemudian berbuat dosa
kepada orang lain, tetapi yang lebih parah, mereka menghalangi kebenaran Tuhan supaya jangan datang kepada orang lain. Allah memanggil Musa untuk membebaskan umatnya dan melatih mereka di padang gurun dan menolong mereka supaya memasuki di tanah perjanjian yang Tuhan sudah janjikan. Itulah misi Tuhan bagi Musa. Tetapi Yanes dan Jambres menentang Musa. Kalau menurut Keluaran pasal 8 ayat 7 dan pasal 9 ayat 11, Yanes dan Jambres ini adalah seorang penyihir. Bagaimanapun, mereka menghambat misi Musa untuk membawa umatnya ke tanah perjanjian. Berarti mereka melawan kehendak Tuhan. Mereka tidak mau kebenaran Tuhan, kebaikan Tuhan, karya Tuhan terjadi kepada orang Israel. Mereka menentang rencana Tuhan. Itu karena mereka tahu apa yang dilakukan Musa untuk mendatangkan kebenaran Tuhan. Tetapi karena pikiran mereka yang tidak terpuji, mereka menghambat misi Tuhan. Jadi mereka menentang Tuhan. Jadi orang fasik, mereka berbuat dosa kepada diri mereka sendiri, berbuat dosa kepada orang lain, lalu mereka menahan karya Tuhan. Sudut pandangan yang kedua, kehidupan orang yang saleh di dalam Kristus, ayat 10 sampai 17. Yang pertama, orang saleh menjalani kehidupan yang bermisi. Lihat ayat 10. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan keteguranku. Dalam ayat ini, Paulus memerintahkan Timotius untuk menjalani kehidupan yang saleh. Untuk menjalani kehidupan yang saleh, kita harus mengingat bukan usaha kita, bukan kekudusan kita, bukan kebenaran kita, tapi kita harus mengingat apa yang telah Tuhan Yesus kerjakan di dalam kita, yaitu pembenaran Tuhan atas kita. Karena kita sudah ditebus oleh Dia dan kita sekarang hidup di dalam kebenaran, sekarang kita harus meresponi hidup yang kekal yang Tuhan telah berikan itu untuk hidup secara baru. Karena itu hidup secara baru itu adalah hidup yang saleh. Jadi hidup yang saleh itu bukan artinya hidup dengan kekuatan sendiri bahwa kita ini saleh, tidak. Hidup yang saleh adalah respon atas keselamatan dan pembenaran Tuhan yang terjadi atas kita. Jadi kita ini kan sudah diselamatkan oleh Tuhan. Jadi kita sudah ada hidup yang baru. Dulunya kita pendosa. Tetapi karena Tuhan sudah membenarkan kita, jadi sekarang kita hidup sebagai orang yang baru, yaitu hidup yang benar. Untuk itu kita harus menjalani kehidupan yang saleh. Kita mengikuti ajaran Tuhan Yesus Kristus dan tujuan Allah hidup dalam kita. Selanjutnya kita akan menghasilkan buah di dalam Roh Kudus, yaitu iman, kesabaran, cinta, dan ketukunan. Kehidupan yang saleh adalah kehidupan bermisi. Kenapa kehidupan bermisi? Kehidupan yang saleh bukan kehidupan untuk diri sendiri sepertinya dinilai kudus. Bukan. Kehidupan kudus itu kehendak Tuhan, bukan dari kita, tapi dari Tuhan. Jadi ini adalah kehidupan misi. Tuhan memberikan misi kepada kita sebagai orang yang diselamatkan. Hiduplah kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Ketika Paulus ingin menjalani kehidupan yang kudus di dalam Kristus Yesus, ternyata ia sangat dianiaya. Karena apa? Untuk hidup kudus bukan perkara yang gampang. Ketika Paulus pergi ke Antioquia di Pisidia dan memberitakan Injil, banyak orang yang menerima kabar baik tentang Yesus Kristus. Tetapi orang-orang Yahudi iri padanya. Mereka datang dengan para gangster dan mengancam Paulus supaya tidak menginjakkan kakinya di Antioquia dan mengusirnya ke Ikonium. Paulus sangat dianiaya dan diusir. Coba, dulu Paulus begitu dipuji-puji oleh orang Yahudi karena kejahatannya. Sebab dia menangkap orang Kristen, dipuji-puji. Tetapi ini adalah hidup yang berdosa. Tetapi setelah Tuhan Yesus Kristus menampakkan kepada dia
dia berarti sudah diselamatkan dan dibenarkan, lalu diberikan misi hidup yang saleh, yaitu misi Tuhan. Harusnya bagaimana? Tetapi dia mengalami penganiayaan. Ketika Paulus pergi ke Listra, ada seorang laki-laki yang lumpuh. Paulus menyembuhkannya dalam nama Yesus Kristus. Kemudian orang banyak mendewakan Paulus dan Barnabas dan memanggil Paulus sebagai Hermes dan Barnabas sebagai Zeus. Orang-orang Yahudi datang dari Antioquia dan Ikonium lalu memukuli Paulus sampai hampir mati. Apa? Dia tidak berbuat jahat. Dulunya berbuat jahat, dipuji-puji, tapi sekarang dia berbuat kebenaran. Kok begitu? Itulah artinya orang yang hidup dalam kebenaran pasti mengalami aniaya. Segera setelah orang itu pergi, Paulus setelah dibuang di pinggiran kota, dia sadar. Paulus akhirnya pergi masuk kembali ke dalam kota dan berkata bahwa kita untuk mengikut Tuhan Yesus harus mengalami banyak aniaya. Penganiayaan yang diterima Paulus bukanlah penganiayaan verbal, hanya ngata-ngatain gitu kan, jelek lu, bukan. Tetapi penganiayaan di negeri orang. Di sini Paulus menunjukkan bahwa orang saleh harus hidup sebagai orang yang memiliki misi untuk memberitakan kebenaran, dan untuk memberitakan kebenaran itu pasti ditemani oleh penganiayaan. Paulus mengingatkan Timotius bahwa Allah menyelamatkan mereka dari kejahatan. Paulus menyelamatkan kita dari jerat tipu muslihat iblis dan kebinasaan. Tetapi setelah kita diselamatkan, Tuhan mau kita hidup bersama Dia dan hidup seperti Dia, yaitu menanggung salib dan mengikut Tuhan. Ketika kita mempelajari kitab Kejadian, kita melihat bahwa sejak awal Tuhan memberikan manusia itu misi untuk menjaga dunia yang diciptakan oleh Tuhan. Karenanya manusia itu bermisi. Untuk misi ini Paulus mengalami banyak penganiayaan, tetapi dia tidak tertekan dan dia juga tidak menangis di bawah pohon. Enggak ya? Enggak kan? Karena dia ditabok sama orang yang tidak mengenal Tuhan, dia nangis seperti Siwon. Enggak. Sebaliknya Paulus mendorong Timotius yang tidak siap untuk penganiayaan semacam ini untuk melaksanakan misi Allah dan menerima banyak penganiayaan. Paulus menganjurkan penganiayaan kepada Timotius supaya mengalami misi Tuhan. Penganiayaan itu adalah teman dari misi Tuhan. Tentu saja Paulus tahu bahwa orang jahat dan penipu akan berubah dan buruk dan menjadi lebih buruk, menipu dan ditipu. Orang jahat bukannya tambah tidak jahat, dunia ini akan tambah jahat. Mereka akan malah lebih jahat. Kebanyakan orang pintar ingin menipu orang lain, tetapi ada orang yang lebih pintar. Mereka juga naif dan tulus. Mereka menarik perhatian orang-orang dan mereka menunjukkan diri mereka dapat ditipu oleh orang-orang pintar. Belakangan, orang yang lebih pandai menemukan bahwa mereka sangat telah ditipu oleh orang yang lebih pandai juga. Suatu ketika ada multijutawan yang pintar. Dalam kepintarannya, ia mencari orang-orang yang gampang ditipu, yang membutuhkan uang. Orang kaya itu ternyata meminjamkan sejumlah besar uang kepada setiap orang dengan bunga setinggi langit. Dia ditipu dan dia juga menipu. Dia mau menipu orang, tetapi ternyata ia juga ditipu orang. Itulah kejahatan. Seperti putaran-putaran es dari yang turun dari gunung es. Es itu kan seperti ini kan, berputar semakin besar, semakin besar, semakin besar. Seperti itulah orang jahat. Orang jahat ditipu, setelah itu dia kemudian menipu, kemudian dia juga ditipu. Berputar-putar. Seperti yang tadi diceritakan, orang kaya itu jahat. Dia mau menipu orang lain. Akhirnya dia meminjamkan sejumlah besar uang kepada setiap orang dengan bunga yang setinggi langit. Dia percaya bahwa 12 dari orang yang itu akan membayarnya kembali. Kemudian ketika orang kaya itu ingin mendapatkan uang itu kembali,
Orang-orang yang sudah ditipu itu, yang dia sangka ditipu, berkata, Anda tidak membuat kontrak dengan kami, jadi tidak ada bukti bahwa kami berhutang kepada kamu. Dia mau menipu, tapi akhirnya dia juga ditipu. Itulah kejahatan. Tapi Paulus menginstruksikan Timotius untuk melanjutkan apa yang telah ia pelajari dan ia yakinkan. Singkatnya, Paulus mengatakan kepada Timotius bahwa ia tidak boleh dikecewakan oleh kemakmuran materi manusia yang duniawi. Jelas Timotius harus menjalani kehidupan yang bermisi. Sangat mudah bagi siapa saja untuk iri pada cara hidup orang yang tidak saleh. Kita bisa menjadi iri hati kepada orang-orang yang tidak saleh. Orang-orang tidak saleh, orang-orang yang tidak ikut Tuhan, mereka hidupnya sepertinya berbahagia. Segala macam yang mereka lakukan sepertinya sukses. Kita, walaupun kerja keras, hidup di dalam kebenaran, kelihatannya tidak sukses. Timotius juga sama. Banyak orang Kristen yang berdosa jatuh ke dalam depresi ketika mereka melihat cara hidup orang fasik. Orang fasiknya lebih sukses, lalu mereka meninggalkan iman mereka. Tapi kita harus mendengarkan instruksi Paulus untuk melihat kehidupan duniawi orang fasik kurang dan tidak ada nilai sama sekali. Kita harus melaksanakan misi yang diberikan Tuhan kepada kita di dalam generasi ini, walaupun banyak yang merasa bahwa generasinya adalah hari-hari terakhir dan penghakiman Allah juga dianggap tidak penting. Dalam generasi yang mengerikan ini, yang tidak peduli akan kedatangan Tuhan, kita sepertinya terlibat di dalam misi yang bodoh. Kita sepertinya melawan arus air. Tetapi sebagaimana Daud melayani tujuan Allah dalam generasinya, maka kita harus melayani tujuan Allah dalam generasi ini. Ada dua karakteristik generasi ini. Yang pertama adalah bahwa kebebasan berdosa telah diterima secara terbuka. Sekarang orang berdosa sudah dianggap biasa. Orang tidur tanpa hubungan suami istri, tanpa hubungan menikah, berhubungan suami istri, itu biasa, tidak berdosa. Bicara porno tidak ada masalah. Yang kedua adalah bahwa individualisme telah merosot dan menjadi keegoisan. Sekarang hidup individualisme bukan masalah. Loh, kalau bukan saya yang mengontrol kehidupan saya, siapa? Siapa yang bisa beri makan saya? Apakah tetangga saya bisa memberikan saya makan? Enggak. Saya harus memberikan makan kepada diri saya sendiri. Maka saya harus berjuang untuk diri sendiri. Akhirnya dia menjadi semakin egois. Karena keegoisan, tidak ada yang mau berkomitmen pada siapapun atau apapun. Dia hanya berkomitmen kepada dirinya sendiri. Kita bisa melihat bahwa orang-orang duniawi mengatakan bahwa kita harus bertanggung jawab terhadap diri kita dan kita bisa melewatinya. Bagi orang-orang duniawi, pengajaran Alkitab yang dilakukan oleh orang Kristen adalah hal yang sangat lucu dan tidak berguna. Orang yang memegang firman Tuhan dan kebenaran Tuhan disebut orang bodoh. Karena mereka tidak berkuasa, tapi mereka ditaklukkan oleh kata-kata perkataan yang tertulis di dalam sebuah buku. Orang-orang dunia menganggap orang-orang Kristen adalah orang yang paling bodoh karena mereka hanya tunduk kepada kata-kata, kata mereka. Perkataan yang tertulis di dalam sebuah buku. Tetapi mereka bisa. Besok mau kemana? Saya mau ke sana. Oke, ke sana. Saya mau ke sini. Mau ke sini. Saya besok mau tidur. Saya besok mau makan. Bebas. Tetapi orang Kristen harus tunduk dan taat kepada perkataan yang tertulis di dalam buku itu. Mereka tidak tahu bahwa itu adalah perkataan yang maha kuasa, yaitu perkataan Tuhan. Tetapi apakah orang dunia yang katakan demikian mereka mengalami kebebasan seperti yang mereka sangkakan? Tidak. Malah dunia juga tidak.
Komunisme gagal, kapitalis gagal. Orang tidak tahu kemana sejarah ini akan pergi. Mereka belajar bahwa tentang sejarah ini, sejarah itu. Padahal sejarah bisa terlihat dari Alkitab. Orang tidak tahu kemana akan pergi. Tuhan ingin kita berfokus kepada pemberitaan Injil. Tuhan pernah bilang, segala sesuatu akan berakhir setelah seluruh bangsa mendengarkan firman Tuhan. Jadi setelah mendengarkan firman Tuhan, barulah dunia ini selesai. Tuhan ingin kita membesarkan domba-domba Tuhan sebagai pengajar Alkitab dan gembala bagi umat Tuhan. Ini penting sekali. Tuhan ingin menjadikan kerajaan imamat dan bangsa yang kudus. Ketika kita menghitung, ini adalah tugas yang sangat mustahil. Bagaimana ya? Sekarang corona, bagaimana saya dapat melayani domba? Kemudian saya bagaimana bisa memberitakan Injil? Karena suasananya bukan suasana yang alkitabiah. Karena di sini mayoritas orang Muslim. Tapi ketika kita mentaati saja firman Tuhan, kita dapat mendapatkan domba. Bayangkan, 10.000 pelajar Alkitab dibesarkan melalui doa dan pengajaran Alkitab kita. 10.000 ini akan menerangi sejarah Indonesia, sejarah Jawa Barat. Tetapi itu dimulai dari satu orang. Kita berdoa supaya kita mengajar Alkitab kepada satu orang. Amin. Satu orang ini akan berkembang menjadi 3 orang, terus berkembang sampai memenuhi seluruh dunia. Yang kedua, Alkitab itu adalah firman yang hidup. Ayat 15-17. Orang fasik, dia hanya menghargai uang saja atau pacarnya dengan nilai yang tinggi. Tetapi kita umat Tuhan menghargai Alkitab. Itu karena Alkitab adalah firman Allah dan juga perkataan Tuhan yang memberi kehidupan. Kita harus membesarkan, Bapak Mama membesarkan anak-anak dengan firman Tuhan. Kalian harus diajar di dalam firman Tuhan. Jika kalian tidak bertumbuh oleh firman Tuhan, berarti Mama gagal dalam misi membesarkan anak-anak Tuhan. Lihat ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Kalau Papa Mama mengajarkan firman Tuhan kepada kalian, firman itu akan memberi hikmat kepada kalian dan menuntun kalian kepada keselamatan oleh karena iman Kristus Yesus yang dikandung di dalam firman Tuhan. Jadi Papa benar-benar tidak mau hanya mengarahkan secara manusia. Karena perkataan Bapa tidak memberikan hikmat, perkataan Bapa tidak dapat menuntun kepada keselamatan. Hanya firman Tuhan yang bisa memberikan keselamatan kepada kalian. Karena firman Tuhan menuntun kalian kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Amin. Selanjutnya, kita harus percaya bahwa Alkitab adalah firman yang hidup. Semua buku di dalam dunia ini sepertinya memberi kehidupan kepada manusia. Ada pengarang namanya J.J. Rousseau, orang Prancis. Dia menulis buku Emile, cara mendidik anak-anak. Ini menjadi buku yang laku. Tetapi dia ternyata tidak mendidik anak dengan benar. Dia melahirkan anak-anak yang tidak sah. Tapi Alkitab memberikan kehidupan bagi manusia. Alkitab memberikan arah yang benar kepada manusia. Alkitab memberikan kekuatan kepada manusia. Lihat ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ada kehidupan Allah di dalam Alkitab. Alkitab ini mengandung hidup Tuhan. Alkitab menjadikan manusia hebat jika seseorang hidup sesuai dengan firman Tuhan. Coba kita lihat murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Mereka adalah
orang yang tidak berpengharapan. Tetapi ketika mereka menerima firman Tuhan, mereka berubah. Mereka menjadi santo. Mereka menjadi penggerak sejarah kekristenan pada abad yang pertama. Biasanya orang berdosa tampaknya telah bertekad untuk tidak mendengarkan orang lain. Orang berdosa tidak suka nasihat. Tetapi di dalam sejarah begitu banyak orang yang membaca Alkitab, kehidupannya berubah. Orang yang paling jahat pada masa dulu salah satunya adalah John Newton. John Newton ini dia menangkap banyak orang-orang Afrika dan membawanya ke Amerika untuk dijual sebagai budak. Bisnisnya ini sangat kaya. Sangat kaya. Tetapi karena dia membaca Alkitab di kabin, dia menyadari bahwa dia adalah orang yang berdosa. Dia menyadari dia orang yang berdosa yang telah menjual budak untuk menghasilkan uang. Tapi Tuhan Yesus mengasihi dia dan memberikan nyawa kepadanya dan menyelamatkan nyawanya dari dosa-dosa. Tiba-tiba cahaya surga mulai bersinar di dalam hatinya dan dia mulai menyanyi Amazing Grace. Dia menerima hidup Tuhan. Dia menerima hidup Tuhan. Dia menerima kasih karunia Tuhan. Dia menerima arti hidup. Bapak juga sebagai orang Kristen sudah lahir sebagai orang Kristen. Bapak dari kecil hanya tahu tentang ajaran di sekolah minggu dan juga mendengar firman Tuhan yang diajarkan dan diberitakan melalui kebaktian. Tetapi Bapak tidak pernah sungguh-sungguh memegang firman Tuhan. Kehidupan Bapak begitu mengembara dan jahat. Tetapi Tuhan berbelas kasihan kepada Bapak dengan mengajar Alkitab kepada Bapak melalui gembala. Bapak sebenarnya tidak suka belajar Alkitab. Sebab Bapak melihat Bapak tua, dia seolah-olah belajar Alkitab tetapi jahat. Dan banyak contoh orang-orang yang sepertinya fanatik kepada agama, mereka hidupnya tidak benar. Jadi Bapak tidak mau belajar Alkitab. Itu semuanya bohong. Tetapi waktu Tuhan memberitakan firman melalui gembala, Bapak mengalami kekuatan. Sampai sekarang firman Tuhan saja yang membimbing kehidupan Bapak. Waktu Bapak jatuh ke dalam dosa, masa-masa yang lalu, Bapak sendiri tidak bisa memaafkan diri sendiri. Tetapi firman Tuhan memberikan pengharapan, khususnya kasih Tuhan. Tuhan begitu berbelas kasihan kepada Bapak sampai sekarang dan mendirikan Bapak dengan kasih karunia-Nya. Sebenarnya Bapak harus binasa, tetapi Tuhan menyelamatkan Bapak dan setia sampai sekarang. Itu dapat Bapak ketahui melalui Alkitab. Jika Bapak hanya mendengar perkataan-perkataan, nasihat-nasihat atau segala macam yang ada di dalam buku, Bapak tidak bisa berubah, malah Bapak sudah binasa. Tetapi Alkitab berkata tentang kasih Tuhan dan keselamatan dari Tuhan, Bapak menerima. Sehingga walaupun Bapak jatuh, Bapak bisa kembali. Karena Tuhan berbelas kasihan kepada Bapak. Dalam perikop ini kita belajar bahwa orang fasik adalah orang yang egois. Tetapi orang yang saling melayani Tuhan di dalam kebenaran. Yang terpenting mari kita berdoa untuk berpegang kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan saja yang benar. Dunia ini akan runtuh dan akan binasa. Penuh dengan kebohongan, penuh dengan dusta, penuh dengan penyesatan. Jika kita tidak pegang firman Tuhan, kita juga akan tersesat dan jatuh. Tapi kalau kita pegang firman Tuhan, perkataan ini adalah perkataan hidup yang kekal. Firman Tuhan akan menuntun kita kepada Tuhan. Ayat 17 mari kita membaca. 1, 2, 3. Dengan demikian Tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ketika kita ada firman Tuhan, kita diperlengkapi di dalam kehidupan, di dalam masa-masa akhir yang jahat ini, sehingga kita akan mencapai garis akhir dengan kemenangan. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih karena kasih karunia Tuhan. Tuhan, tolong kami ini biar berpegang kepada firman Tuhan. Firman Tuhan memperlengkapi kami supaya kami dapat menang di dalam masa-masa akhir yang jahat ini. Tuhan, tolonglah kami biar tunduk kepada firman Tuhan, sebab firman Tuhan saja yang benar. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.